tokoh dan sejarah konseling RABT. Albert Ellis merupakan pendiri RABT, lahir di Pittsburgh pada tanggal 27 September 1913. Ellis pindah ke kota New York 4 tahun kemudian. Ia dibesarkan di New York, melakukan semua di sana. Kemudian ia mendirikan lembaga pelatihan Institute for Rational Life. Selanjutnya berganti nama menjadi Albert Ellis Institute pada tahun 1959. Ia tinggal dan bekerja di lembaga tersebut sampai kematiannya pada tanggal 24 Juli 2007 pada usia 93 tahun. Dia anak tertua dari 3 bersaudara. Semasa kecil ia sering sakit-sakitan dan dirawat sampai 9 kali, terutama karena penyakit ginjal. Ayahnya seorang pengusaha, sedangkan ibunya lalai mengurus keluarga. Ellis menggambarkan ibunya sering lalai terhadap tugas dan kewajiban mengurus anak-anak dan keluarga. Ellis menyebutkan, "Saya menemukan adalah kecenderungan saya. Dimulai bahkan saat dia masih kecil, karena itu terapi rasional emotif secara alamiah." Pandangan tentang manusia. Pandangan RABT menyatakan bahwa manusia sebagai individu dominasi oleh sistem berpikir dan sistem perasaan yang berkaitan dengan sistem psikis. Individu pendekatan rasional emotif behavioral terapi atau RABT berasumsi bahwa individu memiliki karakteristik tersebut. 1. Individu memiliki potensi yang unik untuk berpikir rasional dan irasional. 2. Pikiran irasional berasal dari proses belajar yang irasional yang didapatkan dalam orang tua dan budaya. 3. Manusia adalah makhluk verbal dan berpikir melalui simbol dan bahasa. Dengan demikian, gangguan emosi yang dialami individu disebabkan oleh verbalisasi ide dan pemikiran irasional. 4. Gangguan emosional yang disebabkan oleh verbalisasi diri atau self-verbalizing yang terus-menerus dan persepsi serta sikap terhadap kejadian merupakan akar permasalahan, bukan karena kejadian itu sendiri. 5. Individu memiliki potensi untuk mengubah arah hidup personal dan sosialnya. 6. Pikiran dan perasaan yang negatif dan merusak diri dapat diserang dengan mengorganisasikan kembali persepsi dan perpikiran hingga menjadi logis dan rasional. Teori kepribadian dan teori ABC. Teori kepribadian. RABT merupakan model konseling berbasis pandangan bahwa manusia dilahirkan dengan potensi berpikir rasional dan irasional. Hal ini berarti bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk bahagia, tumbuh, dan mengaktualkan diri. Namun manusia juga memiliki kecenderungan untuk tidak bahagia, menghancurkan diri, lambat, sanak. RABT menekankan bahwa manusia berpikir beremosi dan bertindak secara simultan. Jarang manusia beremosi tanpa berpikir, sebab perasaan-perasaan biasanya oleh persepsi atau suatu situasi yang spesifik. Ellis mengakui bahwa sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan dan gangguan kepribadian individu, yaitu aspek biologis dan aspek sosial. Teori ABC. Ada 3 pilar yang membangun kepribadian individu, yaitu antecedent event A, belief B, dan emotional konsekuensi C. A yaitu segenap peristiwa luas yang dialami atau melempar individu. Peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, sikap orang lain. Belief B yaitu keyakinan, pandangan, nilai, verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Emotional konsekuensi C yaitu konsekuensi emosional sebagai akibat reaksi individu dalam bentuk perasaan serang, hambatan emosi dalam hubungan, dan antecedent event. Ellis menjelaskan
keterkaitan antara A, B, C mengaktifkan event, keyakinan, dan konsekuensi masing-masing dapat memiliki komponen emosional, perilaku, atau kognitif. Selanjutnya, masing-masing A, B, dan C dapat mempengaruhi dan berinteraksi satu sama lain bergantung menjadi satu set asumsi filosofi disfungsional yang mengarah pada gangguan emosional. Teori yang kelima yaitu penyebab manusia bermasalah menurut RIBT. Pada hakikatnya, konseling RIBT mengidentifikasi penyebab masalah bersumber dari cara berpikir, merasa dan berpikir yang irasional dan ilogis, dan pola pikir yang cenderung merusak, mengganggu, dan menyalahkan diri sendiri dengan pola perilaku yang negatif. Menurut Scharf 2012-336, bahwa sikap dan cara berpikir irasional tersebut bersumber dari dua faktor, yaitu yang pertama faktor biologis dan faktor yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor biologis menentukan kepribadian. Menurut Ellis mengatakan bahwa manusia memiliki kecenderungan bawaan yang kuat untuk melukai diri sendiri atau cara berpikir irasional dan ilogis. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial. Hubungan interpersonal dalam keluarga, kelompok sebaya, sekolah, dan kelompok lainnya berdampak pada harapan bahwa individu memiliki rasa terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang keenam yaitu tujuan dan proses konseling RIBT. Tujuan yaitu membantu individu berpikir lebih jernih dan rasional. Individu belajar menangani secara efektif perasaan-perasaan negatif, membantu individu menghilangkan gangguan emosional. Prosesnya yaitu langkah pertama, membangun keakraban dan kesepahaman yang menjadi landasan konseling. Yang bisa dilakukan oleh konselor yaitu memaparkan kesepakatan dalam konseling antara konselor dengan konseli tentang tujuan konseling yang akan dicapai. Konselor membahas teori ABCDEF mengenai masalah yang dialami konseli, dan konselor mendiskusikan keraguan konseli tentang teori ABCDEF. Langkah kedua yaitu konselor dan konseli mengidentifikasi masalah dan upaya dalam mengatasinya. Adapun yang bisa dilakukan konselor, yang pertama, konselor fokus menuntaskan satu masalah irasional belief konseli, kemudian pindah ke bentuk irasional belief, yang kemudian yaitu mengidentifikasi inti keyakinan irasional, membantu konseli memahami alasan memelihara keyakinan irasional tersebut. Mendorong konseli terlihat dalam melakukan tugas-tugas rumah, membuat konseli berdamai dengan hambatan dan perubahan, mendorong konseli untuk menjaga dan meningkatkan capaian hasil konseling, membuat generalisasi perubahan konseli dalam konseling, menjadikan konseli sehat secara psikologis, menjadikan konseli lebih dapat mengaktualisasikan diri, dan mendorong konseli untuk menjadi konselor bagi dirinya sendiri. Langkah terakhir atau langkah ketiga yaitu konselor mengakhiri sesi konseling. Yang bisa dilakukan yaitu memberikan gambaran kepada konseli mengenai cara mencegah agar konseli tidak mengulangi kesalahannya dan mengakhiri sesi konseling. Teknik-teknik konseling RIBT. Teknik yang bisa digunakan dalam konseling RIBT mencakup teknik pada metode kognitif, emotif, dan behavior. Teknik yang termasuk metode kognitif meliputi disputing irrational belief, doing cognitive homework, change one's leg, dan psychosocial methods. Teknik yang termasuk kelompok metode emotif meliputi rational emotive imagery, user humor, role playing, same attack exercise, and use of force and figure. Terakhir yaitu teknik tergolong metode behavior, meliputi operant conditioning, self-management principle, systematic desensitization, relaxation techniques, and modeling. Kekuatan dan kelemahan dalam konseling RIBT. Kekuatan yang pertama, pendekatan ini jelas. Kedua, mudah dipelajari dan efektif.
Ketiga, kebanyakan klien hanya mengalami sedikit kesulitan dalam mengalami prinsip. Yang keempat, yaitu pendekatan ini dengan mudah untuk dikombinasikan. Kelima, pendekatan ini relatif singkat. Keenam, pendekatan ini terus-menerus berevaluasi. Kelemahan. Yang pertama, tidak dapat digunakan secara efektif pada individu yang mengalami gangguan keterbatasan mental. Yang kedua, pendekatan ini langsung berpotensi membuat konselor terlalu fanatik. Ketiga, pendekatan ini menekankan pada perubahan pikiran bukanlah cara yang paling sederhana dalam membantu klien mengubah emosinya.